Then get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, Bismillahirrahmanirrahim. just get rest. It's you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pembangkit energi listrik, yang mana di sini saya membawa judul pembangkit listrik tenaga biomasa atau disingkat dengan PLTBM. Nah, PLTBM bermula dari meningkatnya ketergantungan penggunaan energi fosil karena populasi yang meningkat. Sejak tahun 2005, energi biomasa menduduki peringkat 2 pada sumber daya yang paling banyak manfaatnya setelah minyak bumi. Sehingga muncullah ide penggunaan energi alternatif yang berasal dari biomasa. Maka dibangunlah pembangkit listrik dengan bahan baku biomasa. Nah, apa itu PLTBM? Terdapat dua jenis energi, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang bisa diperbarui lagi atau bisa digunakan secara berulang. Di sisi lain, sumber energi tak terbarukan tidak bisa digunakan terus-menerus serta akan habis pada satu titik. Energi biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri, serta rumah tangga yang bersifat organik. Contoh biomasa paling sederhana adalah kayu yang telah digunakan sejak dulu. Pembakaran kayu mampu menghasilkan energi panas dan uap. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Nah, selanjutnya itu adalah proses terbentuknya biomasa. Tanaman menyerap dari energi matahari melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara dari dalam tanah serta CO2 dari atmosfer akan menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, bunga, atau buah. Sementara itu, karena tidak mampu berfotosintesis sendiri, hewan memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daun, rumput, atau yang lain dari bagian tumbuhan secara langsung untuk hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya hewan karnivora, prinsipnya tidak memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daging pada hewan lain. Inilah yang menjadi bahan dasar biomasa. Saat biomasa diubah menjadi energi CO2 yang akan dilepaskan ke atmosfer, siklus CO2 akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau gas alam. Ini berarti CO2 yang dihasilkan tersebut tidak memiliki efek terhadap kesetimbangan CO2 di atmosfer. Kelebihan ini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya energi yang berkelanjutan. Nah, di sini terdapat biomasa source atau sumber biomasa. Seperti disebutkan bahwa biomasa adalah bentuk energi yang terbarukan karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diproduksi lagi. Hal ini karena sumber utama biomasa berlimpah di alam dan dapat terus tumbuh, yang serta limbahnya tersedia terus-menerus. Nah, di sini terdapat berbagai contoh sumber biomasa. Yang pertama adalah limbah pertanian. Sejumlah limbah pertanian dapat digunakan produksi energi biomasa. Berbagai limbah tersebut diantaranya adalah jerami, ampas, tebu, kotoran ternak, serta kotoran unggas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas dan listrik. Nah, selanjutnya ada biogas. Biogas diproduksi melalui pemecahan bahan organik seperti kotoran manusia, material tanaman, pupuk kandang, dan lain-lain. Semua bahan organik tersebut diuraikan melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme aerobik untuk menghasilkan karbon dioksida dan metana. Gas yang dihasilkan lantas digunakan untuk bahan bakar seperti menyalakan kompor, digunakan sebagai pemanas, atau untuk membangkitkan listrik. Nah, selanjutnya itu adalah tanaman energi. Terdapat juga sejumlah tanaman energi yang ditanam secara komersial sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya terdapat kayu. Kayu dibakar sebagai bahan bakar di banyak tempat di seluruh dunia. Kayu dianggap sebagai bentuk sederhana dari biomasa.
Energi yang dilepaskan oleh pembakaran kayu digunakan untuk memasak, untuk menghasilkan panas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya komponen pada PLTBM. Nah, di sini terdapat storage area atau tempat penyimpanan. Lalu terdapat furnace atau di tempat terjadinya perapian, dan selanjutnya terdapat boiler untuk pendidikan air yang akan berubah menjadi uap. Lalu uap tersebut akan menggerakkan turbin. Yang mana gerakan turbin dari energi kinetik menjadi energi listrik yang terhubung oleh generator di sini. Lalu listrik akan disalurkan melalui tiang listrik, dan fungsi kondensor di sini adalah mengubah uap menjadi air. Fungsi kondensor di sini sebagai mengubah uap menjadi air. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerjanya. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Nah, mengingat karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi Galvat, yaitu gasification, landfill, dan anaerobic digestion. Cara ini dimanfaatkan untuk mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomi sesuai dengan sifat sampah yang diolah. Nah, di sini kita masuk ke gasification. Pada proses gasification, maka sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Untuk yang pertama, sampah dipisahkan antara sampah basah dan kering. Setelah sampah berhasil dipisah antara sampah basah dan sampah kering, kemudian sampah basah akan dilakukan proses pencacahan sampai dengan menggunakan mesin pencacah atau disebut dengan shredder, di mana sampah akan dipecah menjadi lebih kecil dan memiliki ukuran yang sama besarnya. Setelah sampah dicacah, maka tahap selanjutnya adalah melalui proses pengeringan sampah seperti sampah kayu, daun, kertas yang basah. Setelah menjadi kering, maka untuk proses selanjutnya akan sama dengan pengolahan sampah kering, di mana sebelumnya sampah kering tersebut dilakukan proses pemotongan dengan menggunakan mesin shredder. Menggunakan mesin shredder, sampah kering tersebut dimasukkan ke dalam gasifier, yaitu sebuah reaktor tertutup yang keluaran dari alat tersebut akan menghasilkan gas berupa sintetik gas, yang mana sebagai gas bahan bakar untuk menggerakkan motor gas yang selanjutnya bertugas untuk memutar sebuah generator listrik dan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya kita masuk anaerobic digestion. Perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah-buahan dan sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Gas buangan yang dihasilkan dari proses ini akan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan suatu filter untuk menghasilkan gas yang tidak membahayakan lingkungan. Proses kerja dari anaerobic digestion adalah pertama, sampah yang sudah di-shredder demikian rupa sehingga menjadi sampah yang berukuran kecil-kecil dimasukkan ke dalam sebuah tangki tertutup dan dibiarkan selama beberapa hari sampai terdapat mikroba pengurai. Mikroba pengurai tersebut hidup dalam suasana tidak ada oksigen bebas. Jadi pada tangki diharapkan tertutup rapat dan tidak ada celah udara keluar masuk tangki. Setelah sampah terurai oleh mikroba pengurai, maka akan menghasilkan gas dan kemudian untuk proses selanjutnya gas tersebut diolah sehingga dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke landfill. Khusus bagi sampah lama yang sudah bertumpuk di areal TPA dalam jangka waktu yang lama, dipergunakan proses landfill gas. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metana yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah, di mana dalam banyak kasus telah ditumpuk jauh sebelum sistem Galvat ini diterapkan. Sampah yang menumpuk di atas lapisan geotekstil ini kemudian ditutup dengan menggunakan lapisan geomembran untuk mencegah
penyebaran gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Satu jaringan pipa gas dimasukkan ke dalam tumpukan sampah. Melalui pipa inilah gas disedot menuju ke sebuah treatment gas. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan diolah menjadi listrik. Nah, di sini kita akan memberikan suatu contoh, yaitu contoh PLTBM yang ada di Indonesia. Awalnya, PLTBM Pulau Bala adalah tantangan yang diberikan oleh Direktur Operasi Indonesia Timur PLN, Vigner Sinaga, kepada Jenderal Manajer PLN Sulawesi Tengah, Utara, dan Gorontalo, Santoso Januarsono. Vigner menantang para pejabat PLN Gorontalo untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan listrik dengan melihat potensi lokal yang banyak tersedia di Gorontalo. Setelah itu, PLN berupaya menggunakan kearifan lokal berupa pemanfaatan potensi tongkol jagung yang banyak tersedia di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu sumber energi listrik. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM di Indonesia pertama kali adalah Sulawesi Tengah, tepatnya di Gorontalo. PLTBM tersebut diberi nama PLTBM Pulau Bala. PLTBM ini memanfaatkan tongkol jagung sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Nah, PLTBM ini dibangun pada 21 Juli 2014. Lalu PLTBM Pulau Bala sendiri terletak di Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Saat ini PLTBM yang berjarak sekitar 36 km dari pusat kota itu ternyata sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2017 karena adanya kerusakan pada mesin. Nah, dari Gorontalo, pembangunan PLTBM di Indonesia terus berkembang hingga ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Kapasitas dari pembangunan PLTBM tersebut memiliki kapasitas sebesar 10 MW dan juga dipadukan dengan pembangkit listrik energi terbarukan biogas, atau kita singkat dengan PLTBG. Selain itu, di ibu kota negara Jakarta juga direncanakan akan dibangun pembangkitan listrik tenaga biomasa oleh anak perusahaan PT PLN, yaitu PT Indonesia Power di Marunda. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah pemanfaatan dan pengolahan sampah yang ada di Jakarta Utara menjadi sumber energi listrik. Perkembangan PLTBM di Indonesia terus tumbuh di berbagai daerah Indonesia. Saat ini pengembangan dari PLTBM juga tersebar di beberapa wilayah seperti PLTBM di Tanjung Batu, Kepulauan Riau, PLTBM Tempilang di Bangka Belitung yang saat ini dalam proses konstruksi. Di wilayah timur juga terdapat rencana PLTBM Darap di Sulawesi Selatan, PLTBM Bondohuka di NTT, PLTBM Piru di Maluku, dan PLTBM Merauke di Papua. Perkembangan pembangunan PLTBM yang cukup merata di daerah Indonesia menunjukkan energi baru terbarukan biomasa berkembang cukup baik di Indonesia. Hal ini tentunya perlu terus didukung oleh banyak pihak agar transisi energi, salah satunya energi baru terbarukan dari biomasa, dapat tercapai dalam waktu yang dekat. Nah, biomasa, energi inklusif dan sirkular. Biomasa sebagai energi yang inklusif, saat ini sekitar 4.000 desa di Indonesia belum teraliri listrik. Mayoritas berada di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang aksesnya masih sulit dijangkau bahkan terisolasi. Salah satu peran utama pembangkit listrik tenaga biomasa adalah memastikan transisi energi yang adil dan inklusif adalah kemampuannya untuk dapat digunakan di mana saja sebagai pembangkit pemikul beban dasar base load. Hal ini juga berlaku bagi daerah 3T, terpencil, terdepan, dan tertinggal, atau bagi daerah yang pasokan listriknya masih belum stabil. Faktor utama yang harus diperhatikan dari penyediaan listrik melalui PLTBM adalah ketersediaan pasokan bahan bakar. Melalui penerapan prinsip inklusivitas, tantangan ini dapat diubah menjadi sebuah kesempatan untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemasok bahan bakar biomasa. Nah, biomasa sebagai energi yang sirkular. Berdasarkan beberapa penelitian,
Spesial di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 20 juta hektar lahan terdegradasi. Produktivitas lahan yang telah menurun membuat mutilasi dari lahan-lahan menjadi minim. Jika dibiarkan begitu saja, tentunya ini akan mengancam kondisi kemandirian pada pangan dalam negeri. Terlebih pada 2045 diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 320 juta jiwa, yang artinya kita perlu menambah lahan pertanian untuk mengakomodasi tambahan 50 juta penduduk. Penyediaan lahan utama tanaman untuk energi hendaknya tak berkompetisi dengan lahan untuk pangan. Lahan untuk hutan tanaman dapat memanfaatkan lahan terdegradasi yang bukan merupakan kawasan hidup. Luas lahan potensial tersebut diestimasi mencapai 5,8 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan biodiversitas, banyak jenis tanaman berkayu dengan rotasi cepat yang cocok digunakan sebagai sumber biomasa, seperti bambu, kaliandra, lamun toro, dan gambal. Tanaman ini juga memiliki manfaat lain, terutama untuk merehabilitas lahan. Hal ini karena akarnya yang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen bebas dari udara sehingga dapat menyuburkan tanah. Tantangan dan kesempatan. Tantangan pertama yang perlu diperhatikan adalah alih guna lahan untuk hutan tanaman. Lahan ideal untuk hutan tanaman adalah lahan yang terdegradasi atau dengan konsep agroforestry bersama dengan tanaman pangan. Peningkatan permintaan bahan bakar biomasa jangan sampai justru mengurangi tutupan hutan primer di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan pasokan biomasa. Untuk mendukung terwujudnya transisi energi yang adil dan inklusif, sumber pasokan biomasa sebaiknya dihasilkan dari daerah sekitar. Jenis tanaman yang digunakan, termasuk dengan teknologi PLTBM-nya, haruslah disesuaikan dengan kondisi geografi daerah sekitar. Selain itu, stabilitas dari pasokan biomasa perlu diperhitungkan dari awal untuk menjamin ketersediaan pasokan. Dengan memperhitungkan kondisi cuaca dan iklim, untuk lebih menjamin ketersediaan pasokan, pengelola PLTBM sebagai off-taker dari hutan tanaman hendaknya dapat bekerja sama langsung dengan korporasi petani lokal. Koperasi petani lokal dapat berupa koperasi ataupun kelompok usaha tani lainnya. Terlepas dari tantangan tersebut, pengembangan biomasa sebagai sumber energi juga membawa banyak kesempatan. Perpres nomor 112/2002 tentang percepatan pengembangan energi yang terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik memberikan keunggulan bagi PLTBM dari segi harga. Harga maksimum selling price pembelian listrik dari PLTBM adalah tertinggi dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya. Indonesia sebagai negara tropis sudah memiliki keunggulan kompetitif dalam mengembangkan biomasa, sebuah sumber daya berharga yang dapat memainkan peran penting dalam memastikan transisi energi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mempertimbangkan potensi biomasa dalam rencana transisi energi, sembari tetap memastikan pemanfaatan biomasa dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, di sini PLTBM memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah minim limbah organik. Limbah-limbah seperti sisa pengolahan kayu, ranting, dan sejenisnya, jika tidak diolah secara baik, akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Jika hasil pembakaran limbah tidak dikelola dengan tepat juga, akan berpengaruh pada lingkungan. Energi biomasa dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Pengelola dapat membuat briket untuk bahan bakar yang bersifat padat. Nah, yang kedua yaitu adalah mengurangi efek rumah kaca. Efek rumah kaca masih menjadi momok bagi masyarakat. Gas rumah kaca meliputi nitrogen oksida, metana, karbon dioksida, dan sejumlah gas lainnya. Dengan meningkatkan konsentrasi tersebut di atmosfer, akan menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Ketersediaan biomasa bisa menjadi minimalisir efek rumah kaca. Alasannya adalah lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan bertambahnya gas-gas pemicu efek rumah kaca. Dan selanjutnya adalah menekan polusi udara. Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia merupakan salah satu penyebab polusi udara.
Belum lagi dengan penggunaan energi fosil lainnya untuk pembangkit listrik. Oleh sebab itu, pemanfaatan biomasa dianggap mampu mengurangi pencemaran udara. Salah satu alasannya adalah karena pembakaran energi ini tidak terlalu menghasilkan jumlah asap yang begitu besar. Nah, selanjutnya adalah sumber energi terbarukan. Sebagai sumber energi terbarukan, biomasa tentu memiliki keunggulan dibanding sumber energi lainnya. Energi ini bisa berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Yang selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Apabila terus digunakan, maka akan terus menipis. Dengan hadirnya energi biomasa, diharapkan dapat menjadi mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah sumber energi terbatas. Meski termasuk sumber energi terbarukan, tetapi untuk memperoleh bahan energinya tergolong sulit, sebab tanaman tertentu sebagai bahan dasar pembuatan energi ini tidak dapat tumbuh setiap tahunnya. Yang kedua adalah mahal. Energi biomasa tergolong mahal karena membutuhkan banyak sumber daya sebagai bahan bakunya. Jika dihitung, biaya produksinya lebih mahal dibandingkan dengan pemanfaatan bahan bakar fosil. Tetapi untuk saat ini telah ada riset yang mencoba menekan biaya dari pemanfaatan bahan bakar ini. Yang terakhir adalah menyebabkan polusi. Polusi merupakan yang masalah begitu pelik hingga saat ini. Energi biomasa juga bisa menjadi penyebab polusi seperti halnya penggunaan sumber energi fosil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.